Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seluruh jemaat JKI Brus Kuneo. Shalom, haleluya, shalom. Mari lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita berikan salam kanan kirimu. Katakan mari bersukacita. Mari katakan mari bersukacita sore hari ini. Haleluya. Berikan salam kanan kiri saudara, buka belakang. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kembali bersama-sama umat-Mu di JKI Brus Kuneo ini Tuhan. Kami boleh datang bersekutu, merendahkan diri, mencari akan wajah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkeram kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami hati yang damai, hati yang penuh sukacita, hati yang rindu dan haus akan Engkau Bapa. Dan biarlah sore hari ini, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkarya Roh Kudus di tempat ini. Bekerjalah seluas-luasnya di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia.
Di dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Sekali tepuk tangan sama-sama. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang semua yang atas turun di sana, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku akan bersyukur mendapatkan kami, kan hidup berhormat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Coba terus bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Membesar untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang menangkan seluruh di Sang Raja, di atas gunung dan di dalam. Mari angkat tanganmu, tanganku angkat padamu, bersyukur akan yang mau. Mari mengomong baru setiap pagi, semuanya bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Oh, bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita, saudara. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Bersyukur mendapatkan Kau, kakiku berlompat bagimu, sebab baru setiap pagi. Semua bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Coba sama-sama. Dengan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Boleh berikan tos pada kanan kiri di belakangku, Bapak Ibu Saudara, bilang sama mereka, Tuhan kita hidup, Tuhan kita luar biasa. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan syukur
menerima firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Naikkan pujian bersama-sama. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa.
kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aku ada sampai hari ini semua karena anugerah. Aku ada. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Dan teramat baik bagiku. Bapak Ibu taruh tangan di dada, katakan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Amin. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis Biarkan BH nyanyi. Bapak Ibu sikat berdoa, katakan. aku ada hari Rabaka yang aku ramasa. karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Makasih Tuhan hari demi hari bersama. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi. Sehabis hujan Nyanyikan sekali lagi Pak Dev. Aku ada. aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan Mari sembah. Seperti pelangi sehabis hujan. Kasih setiamu ya Abah. Buah-buah yang baik akan keluar dari kami. Karena Engkau ya Rabbu, Engkau ya Rabasi. Mari buka tangan seperti anak yang disirami terus dalam hadiratnya. Penyembahan adalah mengizinkan dia. Ori-ori tubuh kita terbuka dan hadirat Allah yang indah. Seperti pelangi sehabis hujan. seperti pelangi sehabis hujan. Itulah Setiamu Tuhan di balik duka, di balik
ada busur pelangi di dalam kehidupan kami. Yes. Ada perjanjian kekal yang kau ikat dengan kami Tuhan. Dan saat perjanjian itu berlaku dalam hidup kami, maka buah itu tetap ada dalam hidup kami. Dan selama minyak dan anggur tetap ada dalam hidup kami, maka kami tidak akan mengalami pemusnahan. Karena Engkau melihat ada buah-buah yang baik tetap dihasilkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu, beri roh pengertian, hikmat, supaya semua kami menangkap dan kami semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati yang liburan juga Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang buah yang sejati. Waktu saya berpikir dan berdoa sampai tadi pagi Bapak Ibu bergumul tentang buah yang sejati ini, apakah saya terikat dengan judulnya ini, saya kejebak dengan judul yang sendiri yang kita buat. Tapi kemudian ada ayat yang muncul yang kita akan pelajari bersama dengan singkat. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Mulai hari ini saya mulai mempertanyakan di dalam hidup saya, apakah hidup saya ini ada sesuai yang Tuhan mau, yaitu buah. Dan bulan ini memang disebut bulan berbuah Bapak Ibu. Ayo kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa yang membedakan kita sebagai orang percaya satu sama lain itu terletak pada buah? Katakan sebelahmu, katakan berbuah. Amin. Karena kalau kita lihat slide berikutnya dikatakan begini, perbedaan utama yang Tuhan mau lihat itu bukan sakti-saktian karunia. Saya lihat misalnya dalam satu orang yang hamba Tuhan memiliki karunia pelepasan misalnya, ternyata macam orang mendoakan pelepasan itu banyak Bapak Ibu, banyak. Dan mereka hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan seperti itu. Dan kita lihat ternyata pembedanya itu cuma dari buah. Amin. Katakan sekali lagi, berbuah. Matius pasal 7 ayat 15 berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kenapa saya tulis Alkitab bahasa Inggrisnya di King James kalau ini? Itu dikatakan mereka itu menyamar, itu dikatakan datang kepada kita itu memakai pakaian. Pakaiannya itu pakaian domba. Sesungguhnya, tetapi sesungguhnya itu terus di dalamnya, inwardly itu di dalam, kedalamannya itu ternyata serigala yang buas. Ayat 16 berkata begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari karunia, bukan dari pencitraan. Kalau orang itu misalnya kalau mau pilkada atau apa, berlomba-lomba mencari suara kepada orang yang tidak mampu supaya memilih seperti itu. Padahal kenyataannya hari-harinya ternyata hidupnya itu tidak seperti itu. Nah, Tuhan mau ternyata kita ini tidak sekedar pencitraan Bapak Ibu. Hidup kita betul-betul memang berbuah. Ayat 16 saya ulangi sekali lagi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Diulangi lagi ayat 20 saya lompat, dikatakan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu tidak bisa kenal saya secara pribadi kalau Bapak Ibu tidak tinggal dengan saya. Setuju tidak Bapak Ibu? Mungkin saya bisa menjaga image saya dengan pakaian jubah kependetaan yang ada sertifikat kependetaannya. Tapi apakah betul bahwa saya ini adalah orang yang dikenal Tuhan secara pribadi dari buahnya? Pertanyaannya yang terpenting adalah bukan
ternyata saya berpikir ini, buat jiwa pengaruh enggak ya? Kita memenangkan banyak ribuan orang, tapi ternyata itu enggak menjamin apakah itu orang itu dikenal Tuhan dan posisinya tinggi, upahnya di hadapan Tuhan. Kenapa saya nyatakan begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya pernah teringat ini ada buku tulisan Rick Joyner, Pencarian Terakhir kalau tidak salah. Itu ada seorang yang dibawa Tuhan untuk berjumpa ke surga, lalu kemudian dia ngomong, aku pengen jumpai hamba Tuhan yang terkenal ini. Dan kalau saya sebut namanya, Bapak Ibu pasti tahu yang suka baca. Terus kemudian dia ngomong begini, aku menyesal, aku harusnya bisa lebih maksimal. Kenapa begitu Pak? Padahal Bapak adalah seorang penginjil terkenal, memenangkan banyak jiwa. Ternyata buah yang ada ini membawa mungkin pada posisinya itu mestinya dia harusnya lebih tinggi, tapi tidak sampai kepada target yang Tuhan mau. Setuju Bapak Ibu? Hari ini mari kita tuntut kepada Tuhan bukan karunia, tapi minta kepada Tuhan buah itu termanifestasi. Tapi jangan juga kita konflik dalam pikiran. Kalau gitu karunia tidak perlu, salah Bapak Ibu. Setuju ya? Karunia perlu, tapi buah Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Gunakan karunia, gunakan semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Buah itu dituntut Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, aminnya ini enggak semua, ini berarti mikir, aku sudah cukup berbuah deh mungkin ya. Tapi coba periksa dengan Tuhan hari ini, karena dari buahnya dikenal. Nabi-nabi palsu kalau Bapak Ibu cek, itu ternyata juga buat mujizat. Tapi dikatakan dari buahnya kamu akan kenal. Kalau kita mau cerita Bapak Ibu jangan terpesona dengan hamba-hamba Tuhan juga yang dari daerah yang berkulit hitam atau apa datang ke Indonesia bisa nubuatan dan seterusnya. Kalau akhirnya nanti ketahuan dalam perjalanan, akhirnya ketahuan ujung-ujungnya itu bukan ketulusan, tapi ujung-ujungnya itu money oriented. Setuju? Ada juga begini Bapak Ibu, ini saya pernah dengar cerita dan ini dikonfirmasi oleh beberapa hamba Tuhan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu ingin KKR di satu tempat, misalnya begitu, ini ada calo untuk mengumpulkan jiwa. Serem loh Bapak Ibu. Seperti kalau di TV Bapak Ibu tahu ada Eli Sugigi ya kalau tidak salah, itu koordinator bisa ngumpulin orang per kepala dapat berapa untuk supaya televisi itu hadir. Sama, ini calo di KKR Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin kapasitas berapa, 100.000 orang untuk disyuting, dan kemudian Bapak Ibu punya nama, oh ini misalnya ada si A, KKR, aku loh KKR di luar, sing hadir segini. Jangan-jangan ada calonnya Bapak Ibu. Ada calonnya. Saya cerita ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu waspada betul-betul dengan kehidupan rohani Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Tuhan minta kepada kita yang utama menurut saya, buah roh itu harus ada di dalam hidup kita. Setuju? Bapak Ibu punya karunia hebat, buah rohmu melempem, akan jadi celah untuk musuh masih mengata-ngatai. Oh orang itu karunia nih bisa nyembuhkan, bisa begini, kok bisa dipakai Tuhan ya? Tapi nipuan. Nah, itu kan berarti buahnya, buah rohnya kurang. Setuju Bapak Ibu? Buah rohnya tidak ada. Ya silakan pilih tempat duduk dulu. Silakan. Oke, selamat datang. Dari buah. Hari ini kita minta kepada Tuhan buah. Di tengah dunia yang instan, yang hanya mementingkan kesenangan sesaat, pencapaian sesaat. Mari kita hari ini minta kepada Tuhan, Tuhan, biar buah itu ada. Lalu kemudian saya berpikir begini, Tuhan mengenal kita itu ternyata mungkin dari buah. Karena dikatakan berbahagialah orang yang dikenal Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Berarti kita bisa dikenal Tuhan sejenis itu kalau kita muncul
buah. Kemarin Bu Susi ngomong penyembahan sejati, seorang penyembah akan lama-kelamaan menjadi serupa dengan yang disembah. Berarti Tuhan bukan mencari penyembahan seperti setan, karena setan kalau Bapak Ibu meskipun tidak sepenuh hati, selama Bapak Ibu bisa melakukan penyembahan kepada dia, dia akan berikan Bapak Ibu sesuatu. Tapi untuk Tuhan, Tuhan kehendaki kita sepenuhnya. Makanya Tuhan rindu buah yang muncul. Setuju Bapak Ibu? Buah yang muncul. Nah sekarang kita akan lompat lagi dengan cepat berkata begini, singkat supaya Bapak Ibu bisa pelan-pelan renungkan pribadi. Berbuah itu apakah perlu usaha kita? Buah roh itu muncul karena usaha atau enggak? Yang ngomong usaha angkat tangan kanan. Yang enggak angkat tangan. Yang tidak angkat tangan jawab apa? Abstain. Boleh ya, boleh tidak. Ini seperti waktu itu boleh ya, boleh tidak. Berarti Bapak Ibu tidak punya pendirian. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, berbuah itu ternyata hasil akibat. Saya akan tunjukkan yang pertama. Yohanes 15 ayat yang kelima dan lalu kemudian kita mundur lagi ke 4. Kenapa saya balik? Supaya Bapak Ibu bisa lihat korelasinya. Karena kita tidak beda dari pasal 1 sampai ini, kita kaitkan aja karena pertema ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting bisa berusaha berbuah? Enggak, ranting. Ranting tugasnya apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Berarti untuk menghasilkan buah roh, kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, bisa enggak? Tidak bisa. Berarti perlu yang pertama, berbuah itu adalah hasil dari akibat. Akibat apa? Waktu Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan, maka muncul buah. Setuju? Sekarang kita perdalam lagi sedikit. Yang menjadi pertanyaan adalah, tinggal di dalam Tuhan ini, kan tadi kayak Yohanes 15 ayat 8 berarti ini. Dengan demikian kalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu muridku. Berarti waktu Bapak Ibu ini berbuah, tinggal di dalam Tuhan, berarti posisi Bapak Ibu kepada Tuhan itu sebagai apa? Murid. Siapa di sini yang muridnya Tuhan? Siapa di sini yang muridnya Bu Susi? Semua muridnya Tuhan di bawah pimpinan yang Tuhan beri kepercayaan untuk mengembalakan kita adalah hambanya Ibu Pendeta Susi Herawan. Setuju? Nah, ini yang harus Bapak Ibu miliki. Untuk tinggal di sini menjadi muridnya Tuhan perlu dasar. Dasarnya apa? Ranting itu harus yang nempel terus rantingnya harus memiliki gini. Aku tidak boleh lepas daripada pokok. Setuju Bapak Ibu? Itu bicara soal tinggal, melekat, bersatu dalam terjemahan yang lain. Aku harus nempel terus kepada pokok anggur supaya keluar buah. Karena begitu Bapak Ibu keluar dan tinggal di dalam Tuhan, berarti di luar Tuhan, ayat ini akan tergenapi. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu kata yang waktu saya pergi bukit doa di Getsemani, itu masih SMA, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, permasalahannya adalah kita bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Saya membaca satu reklame Bapak Ibu. Anda ingin gereja Anda kuat, Anda ingin gereja Anda bertumbuh, punya jemaat sekian. Wah, ini pertumbuhan karbitan atau pertumbuhan alami? Kalau pertumbuhan alami berarti harus ada, nanti kita bahas seperti itu. Nah, buah yang sejati adalah Tuhan menghendaki itu buah bukan buah karbitan, tapi buah yang sejati, yang manisnya itu muncul karena Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan,
yang kenikmatannya bisa Bapak Ibu nikmati dalam perjalanan matangnya kehidupan kita, kedewasaan yang ada, itu betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Setuju? Tidak dikarbit Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh diajari dengan berbagai macam teori doa, tingkat doa, tapi Bapak Ibu kalau tidak pernah tinggal dan belajar terus tinggal di dalam Tuhan, itu cuma pengetahuan dan tidak akan terproduksi dalam hidup Bapak Ibu. Setuju? Nah, ini saya bicara soal esensinya. Karena kekristenan itu kepada Nikodemus Tuhan bicara soal apa? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Padahal dia melihat loh-loh, tulisan-tulisan enggak. Dia membaca kitab perjanjian lama enggak? Baca Taurat. Tapi tidak pernah melihat, mengalami kerajaan Allah itu ada di dalam hidup kita. Ayo kita ngomong ke Tuhan. Pegang mata Bapak Ibu. Singkatkan, beri aku mata yang melihat betapa hebat, betapa besarnya, dahsyatnya panggilanmu bagi kami orang yang percaya. Amin. Itu di dalam Efesus 1 ayat 18 doanya, nggak usah dibaca. Ayat yang keempat, diulang lagi. Tinggallah di dalam siapa? Di dalam aku. Ini saya pelan-pelan kata-katanya, kepelanan apa enggak ini kata-katanya Bapak Ibu? Ya, supaya dimancetkan. Tidur enggak apa-apa, asal enggak ganggu orang, supaya mancep di alam bawah sadar. Kan begitu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Berarti diulang lagi. Nah, buah roh ini tidak bisa kamu produksi. Kalau kamu produksi buah roh, sabarmu ada batasnya, betul tidak? Siapa di sini yang terkenal sebagai sabar? Sabarnya itu ada batasnya, sabar manusianya. Tapi kalau nanti buah roh ini terproduksi, Tuhan munculkan, maka keluarnya itu alamiah. Setuju? Bapak Ibu moro-moro mikir begini, loh kok bisa ya aku ya ndak marah ya? Harusnya kalau mulai mikir, kalau aku dulu, oh wis, kalau wanita tak ilokno, bahasa wanita gitu. Kalau aku dulu, hati-hati dengan istilah kalau aku dulu. Nanti setan akan pakai itu, Bapak Ibu ngomong kalau aku dulu, lalu Bapak Ibu beranjak lagi kepada kekuatan manusiawi untuk menghasilkan buah roh itu. Setuju enggak Bapak Ibu? Makanya syarat utamanya tinggal. Nah, untuk tinggal ini Tuhan berikan gini: sangkal diri, pikul salib, lalu ikut Tuhan. Sangkal diri itu enak enggak? Bisa enggak rantingnya ngomong gini? Aduh, di Proskuneo enggak enak, firmannya abot-abot. Firmannya kok mesti karakter tok ae. Sedikit ngomong sing ngundang pendeta sing lucu supaya kita bisa tertawa semua. Misalnya seperti itu. Apakah saya kurang lucu Bapak Ibu? Bu Susi kurang lucu? Bukan pelawak, bukan pelawak Bapak Ibu. Bisa enggak ranting ini akan berontak? Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percaya begini, setiap orang itu memiliki porsi di dalam tubuh Kristus. Setuju enggak dengan statement saya ini? Saya pernah baca seorang hamba Tuhan berkata begini, ada orang minta, saya kepingin dinaungi, saya kepingin cari, lalu kemudian dibapaki rohani, ini orang-orang terkenal, misalnya siapa figur-figur karena mereka butuh figur. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan itu begitu kita ini tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu tempatkan kita pada tempat-tempat yang Tuhan mau kita ada di sana dan bertumbuh di sana. Ayo mulai hari ini jangan jadi jemaat YouTube, tapi jemaat tenanan di gereja yang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terbeban ditaruh Tuhan di sini, Bapak Ibu akan tumbuh di sini. Setuju Bapak Ibu? Entah dengan cara apapun, diajak teman, kenal, terus kemudian terberkati di Proskuneo misalnya seperti itu, is okay. Setuju? Nah ini akan membuat Bapak Ibu putuskan gini, aku mau bertumbuh ke tempat di mana Tuhan yang mau aku tempatkan. Dan waktu di sana Bapak Ibu mungkin tidak dipandang orang, tidak ada orang tahu. Mungkin Bapak Ibu juga kalau datang langsung pulang,
Nggak sempat salaman sama Bu Susi di depan, tapi Bapak Ibu lewat belakang, pulang dhisik, nggak pernah ketemu. Terus Bapak Ibu nggak ada kabarnya tiba-tiba. Terus ditanya, ini kok suwe nggak kelihatan? Oh, nggak punya nomor teleponnya. Karena Bapak Ibu nggak ngisi mungkin, cuma diisi nama dan seterusnya. Tapi percayai, Tuhan itu tetap yang mengatur kehidupan kita. Saya mulai bertanya itu Bapak Ibu sejak waktu saya jadi full time, terus kemudian saya mengundurkan diri, aktivitas kerja. Lalu kemudian saya nanya, Tuhan, kamu arahkan saya kemana? Ada satu nubuatan, kamu akan bergerak ke selatan. Ke selatan Surabaya ini mana? Berdoa, dapat petunjuk. Di tempat itu saya ngomong, Bu, saya kepingin, Ibu tidak usah lihat status saya di gereja, posisi saya di gereja. Karena beliau ternyata tahu dari teman. Terus kemudian saya ngomong, saya mau mulai dari nol. Lalu kemudian apa Bapak Ibu? Dia ngomong, tidak bisa begitu. Nanti di sini Pak Agus akan dihidupkan, nanti dikembalikan lagi balik ke daerah tempat Pak Agus, ya berarti daerah daerah Kenjeran dan seterusnya. Dulu karena rumah kami ada di daerah Karangasem, aktivitas pelayanan di daerah sekitar situ Bapak Ibu. Lalu kemudian saya kecewa, loh ini mau ngewangin nang kene kok jawabannya ini kan begitu. Lalu kemudian setelah 10 tahun pelayanan di sana sudah mulai porsinya besar, tiba-tiba ada satu nubuatan kemudian, kamu di sini tidak akan bertumbuh apa-apa. Itu didengarkan pemimpinnya. Bapak Ibu kalau jadi pemimpinnya sakit hati tidak dengan yang nubuatin? Tentunya bisa sakit hati Bapak Ibu. Kemudian saya berdoa. Tiba-tiba ada teman tuh, waktu itu kita punya kelompok doa, itu kepingin kenalin saya sama Bu Susi. Tapi saya enggak tertarik ngundang hamba Tuhan nubuatan, masalahnya Bapak Ibu. Yang dipromokan waktu itu, dipromokan nubuatannya Bu Susi. Bisa dengar suara Tuhan, jadi saya enggak tertarik waktu itu. Tapi kalau dibilang Tuhan itu campur tangannya ajaib, setiap kita ini akan dituntun oleh Tuhan. Setuju katakan amin? Dan di tempat yang dituntun Tuhan, Bapak Ibu kalau berada di tempat yang tepat, frekuensinya tepat, semua akan seperti pada posisinya tepat. Itu pertumbuhan itu tiba-tiba, ujuk-ujuk Bapak Ibu. Nah waktu itu akhirnya Bu Susi bisa ngisi Bapak Ibu. Di Sabtunya saya bingungi siapa sing ngundang ini. Oh ini tahu Bu Susi. Beliau cerita, saya diantar anaknya. Waktu itu yang ngantar mungkin Titi mungkin. Waktu itu Bu Susi waktu itu pakai baju putih, terus celana kayak gitu kalau tidak salah. Baju putihnya dilungsurkan Mbak Ana, itu saya sampai tahu Ibu bantunya. Nah di sana Bapak Ibu waktu itu saya yang di sampingnya itu nyatetin, dia doain orang banyak Bapak Ibu. Ada catat-catat gitu, kasih kertas begitu. Terus kita undang di pendoa beberapa kali Bapak Ibu. Tiba-tiba secara singkatnya itu waktu saya pelayanan setelah dari Arca, kita ikut rombongan kita paling banyak. Itu waktu itu membawa alat musik dari tempat kita, pinjam dipakai mobil boxnya Pak Henry. Itu Bapak Ibu dari tim kita, kelompok kita 33 orang yang ngisi menuhi untuk Arca itu waktu itu. Dan pulang dari situ, kita sempat gak tidur semalam ngobrol sama Bu Susi. Bu Susi waktu itu Bapak Ibu, saya punya fotonya masih di BB Bapak Ibu. Itu Bu Susi dulu enggak seperti sekarang, masih beratnya berapa Bu Susi waktu itu? 43 ya? Waktu itu. Nah setelah itu Bapak Ibu, tiba-tiba ini loh, Tuhan itu, siapa percaya Tuhan itu bisa ngomong? Setuju enggak ini? Pernah dengar Tuhan ngomong enggak? Nah kalau Bapak Ibu identik ada buah, Bapak Ibu biasa nyembah, sungguh-sungguh jadi penyembah Tuhan, Bapak Ibu Tuhan itu tidak tahan kalau tidak untuk ngomong dengan Bapak Ibu. Dan suatu saat saya lagi naik motor, saya lagi nyembah Tuhan di motor, saya nyanyi. Tiba-tiba nyanyi itu nangis Bapak Ibu, rasa hadirat Tuhan. Tapi melek ya Bapak Ibu ya, meskipun nangis Bapak Ibu, helm bisa ditutup, di mobil juga bisa tidak kelihatan kalau kacanya tebel Bapak Ibu ya, hitam gitu. Muji Tuhan, tidak apa-apa, supaya atmosfernya bersih. Lalu tiba-tiba di motor itu ada suara keras dari dalam kedengaran di telinga.
kamu harus doa pagi ke tempat Bu Susi. Saya malu Bapak Ibu, karena apa? Saya sudah tolak beliau. Saya di sini Bu Susi, kalau itu ya berdoa ke Tuhan, saya ngomong begitu. Saya bergumul 1 minggu, saya tanya ke beberapa orang yang saya anggap rohani, terus kemudian saya putusin untuk datang. Dan waktu saya datang, beliau tidak kaget. Saya tanya, kenapa tidak kaget Bu Susi? Waktu kamu jawab begitu, Pak, saya di mobil itu tanya Tuhan, Bu Susi bisa nyetir mobil loh Bapak Ibu, jangan dipikir gak bisa. Dulu nyetir sendiri. Terus setelah itu ada yang nganter beberapa. Dan ada statement begini, aku yang akan suruh dia datang ke tempat. Dan hari itu saya berjuang untuk hadir di ibadah doa pagi, dan beliau katanya tidak kaget. Pengaturan Tuhan, bukan? Setuju tidak? Jadi masalahnya apa? Belajar tinggal, belajar nempel. Radiasi di sini, iklim atmosfer yang ada itu kotor dunia ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus bersihkan senantiasa atmosfer supaya apa? Muncul di dalam hati Bapak Ibu ini hal-hal yang baik. Di tekanan tiba-tiba muncul lagu, pujian, penyembahan. Waktu Bapak Ibu ada permasalahan, muncul deklarasi firman, muncul statement-statement untuk mengatasi hal itu. Setuju Bapak Ibu ya? Ini yang Tuhan mau. Tinggal. Katakan sebelahmu, katakan tinggal. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, berbuah itu hasil akibat apa? Pertama, Bapak Ibu tinggal. Lalu kemudian Tuhan, waktu Bapak Ibu tinggal di dalam Dia terus, Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk pergi. Saya pernah latih di jemaat FA Bapak Ibu untuk dengar suara Tuhan. Meskipun kalau kapasitas saya waktu itu melatih bukan seperti Bu Susi Bapak Ibu. Saya kadang-kadang perlu saya cek dengan firman, jadi ngecek itu pakai ini, bodoh-bodohan nih. Nggak dengar ini bukan, ini enggak gitu Bapak Ibu. Dan waktu itu kita ajar. Caranya bagaimana? Bangun pagi, siapkan diri, berdoa. Tuhan, aku menghadap Engkau dan seterusnya. Suatu saat ada jemaat, salah satunya itu kesaksian banyak, tapi ada satu yang berkesan. Ada seorang ibu ini kalau pagi setelah doa, pagi secara pribadi, dia itu di rumahnya, depan rumahnya ini ada seorang ibu lewat. Ibu itu mukanya kucel gitu Bapak Ibu, katanya begitu. Waktu dulunya awalnya, karena setelah kenal dengan kita mukanya tidak kucel lagi, mukanya ceria Bapak Ibu, kenal Tuhan. Lalu kemudian dipanggil sama ibu jemaat kita di FA, Bu, saya kok kenalan dong, namanya siapa, ibu mau kemana, tanya gitu. Saya tidak endang loh Bapak Ibu, tangannya gini tidak endang loh Bapak Ibu ya. Normal saya Bapak Ibu, normal ini ya. Lalu kemudian dikatakan, saya mau kesini Bu, terus kemudian harapannya adalah ibu ini juga bisa ngajak orang ini ke FA. Nah, kita sudah latih kalau FA itu akan menjadi, kalau kelompok sel itu bisa menjadi jaring. Nah, salah satunya ibu ini. Tiba-tiba kita ajari, Pak, bagaimana caranya? Doakan, kenal Tuhan, kalau belum baptis kita akan baptis. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang belum baptis air angkat tangan kanan. Oh sudah semua, lulus berarti. Kalau enggak ada nanti kesempatan bisa daftar baptisan air. Jangan lupa harus dilakukan syarat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu diajak ke FA kita doain, nangis Bapak Ibu. Dia cerita, dia orang sendiri, dia anaknya tidak ingat dia dan seterusnya. Anaknya sejak kecil kayak diikut orang atau apa. Tapi Bapak Ibu percaya tidak? Dalam perencanaan Tuhan, ternyata waktu saya jadi ketua youth di salah satu gereja, anaknya itu main musik, ternyata orang tua itu adalah neneknya. Luar biasa enggak itu? Itu ceritanya bergulung, Isa tahu seperti itu. Kedua, ternyata ada pemulihan terjadi antara ini mamaku yang lama aku enggak temukan. Sehingga waktu meninggalnya itu bisa ada perjumpaan di situ. Wah, itu Tuhan hebat di situ Bapak Ibu.
Jadi ada kaitan-kaitan yang ada. Nah, kita akan baca tentang pergi ini. Yohanes, slide berikutnya. Slide berikutnya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu yang kedua, bukan hanya tinggal. Dalam tinggal Bapak Ibu terproduksi buah yang namanya buah roh. Setuju ya? Tapi waktu Bapak Ibu pergi menghasilkan buah, yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu bisa melakukan yang nanti kita akan baca, kita akan kaitkan di tentang amanat agungnya Tuhan. Setuju? Saya berdoa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ketemu. Pernah enggak Bapak Ibu jumpai waktu ngobrol di sekolah, ibu-ibu lah. Siapa di sini yang ibu yang jemput anaknya sekolah pulang? Kadang-kadang nunggu ngobrol dulu ada? Oh, gede-gede anak ya Bapak Ibu ya. Atau tonggoan kumpul, tiba-tiba ada teman telepon, aku punya masalah begini atau apa. Ada yang pernah alami seperti itu? Oh, enggak ada. Wah, berarti Bapak Ibu ini tinggal di gua ya berarti ya. Kalau ada teman yang ngomong seperti itu, berarti Tuhan mau Bapak Ibu keluar roh yang mampu pergi menghasilkan buah ini. Setuju enggak? Di dalam ketakutan Bapak Ibu harus belajar jadi saksinya. Bapak Ibu harus menceritakan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Bapak Ibu. Atau saya buat contoh lagi gini, ada enggak kadang-kadang teman Bapak Ibu sepodo-podoan ngomong begini, aduh, aku punya masalah atau apa, tolong doakan. Ada yang seperti itu? Gak ada, gak ada juga. Waduh, harus masuk dalam taraf latihan doa dengan Bu Susi ya Pak Ibu. Amin. Ini penting karena apa? Begitu Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu akan terima berkat yang berbeda. Setuju enggak Bapak Ibu? Nanti saya berdoa Bapak Ibu akan ketemu supaya apa? Cepat percepatan di tempat ini, jemaat yang hadir itu Bapak Ibu naik menjadi kualitas murid, bukan peserta, followernya Proskuneo, followernya Bu Susi, tapi followernya Yesus yang menjadi bagian di tubuhnya di Proskuneo dan akan menjadi saksinya. Sekarang kita akan lihat nextnya, kaitannya dengan amanat agung. Saya akan buktikan. Berbuah itu akibat apa? Pertama tinggal, lalu kemudian akibat pergi. Nah, sekarang kita akan lihat kaitan dengan amanat agung. Kita baca Matius 28 ayat 18, slide berikutnya. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Saya akan pelan-pelan ngomongnya, ini saya aturkan biasa dengan pelan-pelan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di mana? Di bumi. Ini harus mendahului perintah sebelum ayat 19 dan 20. Kenapa? Ini berarti perintah apa? Aku punya kuasa, kepadaku ini kuberikan ada kuasa di surga dan di bumi. Di Lukas dikatakan, tinggallah di loteng Yerusalem sampai engkau diperlengkapi oleh kuasa yang maha tinggi. Berarti waktu Bapak Ibu melakukan semuanya ini harus dasarnya dari karena tinggal dengan Tuhan, terproduksilah kuasa yang Tuhan taruh. Dikatakan yang aku punya ini. Lalu kemudian ada yang prinsip pergi tadi. Ayat 19. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Sekarang pernyataannya gereja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ini salah satu, saya ambil nanti gambar-gambar ini dari salah satu pelajaran misi Bapak Ibu. Bicara soal misi berarti bicara soal kita penjangkauan. Nah, bicara soal penjangkauan berarti Bapak Ibu perlu buah yang tetap. Muncul itu buah karakter, buah roh ini ada muncul dalam hidup Bapak Ibu, keluar di dalam hidup Bapak Ibu, termanifestasi. Tapi juga ada buah dari situ Bapak Ibu, ada keintiman di situ, ada kuasa yang Tuhan alirkan, sehingga waktu Bapak Ibu menyatakan sesuatu,
Orang akan berkata gini, benar, aku lihat Tuhan dalam kehidupanmu. Oke, ini yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu akan genapi ini. Nah sekarang kita lihat slide berikutnya. Sesuai dengan struktur tata bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, kalimat induk dalam amanat agung ini adalah jadikanlah semua bangsamu muridku. Jadi Bapak Ibu hari ini, selain Bapak Ibu pergi memenangkan jiwa, tujuannya, goalnya harus orang yang hadir di sini, di proskuneo ini adalah murid-muridnya Tuhan, seperti kita ini menjadi muridnya Yesus. Setuju tidak Bapak Ibu? Karena itu dikatakan kata pergilah, baptislah, ajarlah, itu kata kerjanya untuk menjadikan bangsa itu murid Tuhan. Nah ini buah yang berbeda. Setuju Bapak Ibu? Buah karena pergi, tadi buah karena tinggal. Amin. Katakan kata tinggal. Kata berikutnya pergi. Simpan kata ini baik-baik. Kita lihat slide berikutnya. Ditekan. Nah. Pergi. Nah, pergi jadikan ajar. Pergi baptis ajar. Jadi dari biru, merah, hijau. Untuk menjadikan murid Yesus. Sekarang kita lihat slide berikutnya lagi. Amanatnya satu, sasarannya satu, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Benar, pernah nggak Bapak Ibu dengar ngomong gini? Sing penting itu berkualitas, aku nggak butuh kuantitas. Salah Bapak Ibu. Karena sasarannya dikatakan semua bangsa. Setuju? Kalau kita bayangkan gini, ada orang yang begitu subur, zaman dulu satu orang bisa punya anak berapa Bapak Ibu? 12 ada ya? Ada ya? Itu saking suburi. Satu orang kawin banyak istri, subur-subur semua. Keluarganya wakeh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak boleh nikah lagi loh, satu istri cukup ya Bapak Ibu ya. Tidak ente-ente. Amin. Oh haleluya Pak. Kepingin lagi tak Pak lu gitu, gak boleh. Bertobat nanti ya. Gitu kan. Kualitasnya apa? Kuantitasnya adalah semua bangsa harus Bapak Ibu muridkan. Pelayanan juga begitu misalnya. Kalau kita nggak bisa melayani, ya kita kenalkan orang ini kepada yang bisa melayani. Kalau kita mau belajar melayani, lihatlah orang itu melayani. Setuju tidak Bapak Ibu? Nah, Tuhan mau kualitas ini, kualitas murid ini terjadi, tercetak di dalam kehidupan kita. Nah, karakteristiknya, strateginya, baptis itu bicara penginjilan, ajar bicara pembinaan, pergi bicara pengutusan. Lanjut slide berikutnya. Sasarannya itu semua bangsa. Ini saya ngambil dari peta. Waktu dulu ada proyek Joshua berapa itu ada dibagi jendela 10-40. Itu seperti ini. Yang merah apa itu dipetakan, pemetaannya ini tahun lama. Tapi saya pakai tahun terbaru saya tidak punya Bapak Ibu. Ini tahun lama. Nextnya kita akan lihat ada namanya Youth with a Mission. Saya pernah punya bukunya beberapa. Itu Lauren Cunningham, itu seorang penginjil betul-betul. Dia didik orang-orang, dia utus orang-orang jadi misionaris untuk memenangkan. Youth with a Mission itu terkenal sekali. Jadi menginjili satu tempat, satu apa, dia terobos ke sana. Kultur, budaya, semuanya. Dia mau definisikan ada 7 area. Bapak Ibu, kita tidak bisa jangkau orang di tetangga Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu menjadi muridnya Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, ada buah roh, dan Bapak Ibu punya buah yang memampukan Bapak Ibu untuk pergi. Setuju? Kesaksian. Proskuneo akan jadi hebat kalau orang-orang yang hadir bercerita bahwa Tuhan itu luar biasa. Aku dijamah Tuhan di proskuneo, aku bertumbuh di proskuneo. Kemanapun Bapak Ibu pergi, cerita tentang kebaikan Tuhan di proskuneo enggak? Setuju enggak ini Bapak Ibu? Bapak Ibu ngerti, Bu Susi tak bilang, Bu, kalian-kalian nek diundang khotbah ngomong, setiap pagi ada jam 5, jam 6, hari Rabu, Senin, Rabu, Jumat di proskuneo. Kawani Gus, kayak gitu. Tapi saya berani Bapak Ibu, saya digembalakan di proskuneo. Pak Hendri ngomong all out untuk proskuneo, maksudnya untuk Tuhan. Waktu di pemakaman itu Pak Hendri cerita seperti itu. Nah ini Tuhan. Pernah enggak Bapak Ibu cuma ngomong seperti itu? Halo?
Jangan dilayani sendiri, minta bantuan doa hambanya, tapi tidak Bapak Ibu kenalin. Nanti Cintarung kasihan Bapak Ibu. Ini 7 sasaran nih, rumah tangga dan seterusnya. Saya tidak bahas ini. Ini 7 mandat gunung, 7 gunung, mandat 7 gunung. Ini bicara tentang penginjilan betul. Kita lanjut, skip. Kualitasnya apa? Dikatakan murid Kristus. Katakan aku murid Kristus. Apa artinya murid Kristus? Definisi sederhananya begini. Orang yang hidupnya mencerminkan pengajaran dan kehidupan siapa? Kristus. Berarti harus ada pengajaran, lalu terproduksi karakter sesuai dengan kehidupan Kristus. Lanjut. Ini kualitasnya. Nah, ini kan lihat satu-satu ya. Ini ada inisiatif dan waktu. Pertumbuhan rohani murid Kristus, buah sejatinya itu bagaimana? Fasenya bagaimana? Kita lanjut tes, klik lagi satu. Kita harus tanam, kita harus tabur. Kita nanti akan juga bisa kalau diberi kesempatan, kadang-kadang kita menanam, belum tentu menuai loh Bapak Ibu. Kan begitu. Kadang-kadang kita sudah doain, kita injili pertama, orang ini tidak kenal Tuhan, tapi tiba-tiba oleh hamba Tuhan lain yang diberi kesempatan untuk menuainya, tiba-tiba mau. Tapi hitungannya Bapak Ibu dapat upah dari hadapan Tuhan? Dapat. Sampai lahirnya namanya disebut lahir baru. Amin. Makanya Kristen bukan Kristen KTP tapi Kristen lahir baru. Sekarang kita lihat step berikutnya. Setelah lahir baru berarti Bapak Ibu termasuk apa? Termasuk masih bayi. Nah, waktu bayi, ciri bayi itu bicara soal apa? Klik lagi. Feed me. Feed me itu bicara beri makan saya, beri susu saya. Bayi kan gitu. Dengan tanda apa? Oe, sing ngerti apa? Mamai. Di gereja kalau banyak Kristen bayi tandanya apa? Opo khotbahnya suwe. Opo musiknya ndak enak. Betul ndak Bapak Ibu? Apa kurang gigit ya, kalau pakai istilah Bu Susi, kurang gigit, digigit, udah digigit. Apa ini, apa itu? Mungkin memang ada yang ndak sungguh-sungguh, tapi Kristen bayi kan feed me, aku cari mau yang enak. Apa panas di sini? Seperti itu. Ini bicara tentang itu. Ndak disalami gondok, bayi ndak itu Bapak Ibu? Dilirik titik. Bu Susi lupa, Bu Susi itu pakai kontak lens Bapak Ibu. Jadi jarak seberapa ketok ya, bisa sini ketok Bu. Loh ini cuma tes Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu kalau Bu Susi tidak kelihatan Bapak Ibu, Bu Susi morong-morong guyu gitu, ternyata guyu ambil orang lain di gini nih, bukan guyu ambil Ibu, Bapak Ibu. Kemarin saya kecelik Bapak Ibu, Bu Susi ngawe gini tapi kan ngawe saya melok gini. Ternyata ngawe belakang saya. Kegeeran Bapak Ibu. Setuju enggak? Nah kalau gondokan Kristen bayi bisa gondok enggak? Kecelik aku. Setuju enggak? Berarti bicara apa? Feed me, beri makan saya. Gereja langganan cari yang nyaman. Betul, enggak apa-apa untuk menyamankan. Tapi jangan-jangan banyak yang bayi masih ada. Berikutnya, anak naik. Anak cirinya apa? Show me. Anak itu niru Bapak Ibu. Niru siapa? Orang tuanya. Nggak ada diajari. Setuju enggak? Saya bingung. Tapi saya nggak ngomong bahwa anak itu diajari orang tuanya jadi pelit, enggak. Saya waktu itu ketemu ada WL yang layani di kita, itu saya suka goda anaknya. Saya ngomong gini, dia waktu makan ciki atau apa, saya ngomong gini, minta dong, kan gitu, minta dong. Dia ngomong, mau, nggak oleh. Tahu pelit kamu, biar no. Lu ngomong gitu Bapak Ibu. Nah saya mikir gini, opo mamai ngurui yo, mamai pelit be ya. Terus saya tes lagi, ada anak di sini. Aku minta apa oh gitu, nggak boleh. Mamai ngomong kasih no, nggak apa-apa, Pak Om Agus. Nggak mau, ini punya aku kan gitu. Tapi itu bagus diajari. Cuma di dalam contoh yang saya ngomong, berarti keteladanan itu penting nggak? Anak itu melihat. Anak Pak Devi ini akhirnya karena dia WL, penyembah, anaknya dilatih sudah, nyanyi ini enak Bapak Ibu. Saya ngikuti.
Kayak gitu. Sudah bisa main musik berapa Pak? Ya, Sudah 2 main musik. Keyboard aja Pak? sama gitar Pak. Oh 2 sudah Bapak Ibu. Saya dulu belajar gitar nggak iso-iso sampai sekarang Bapak Ibu. Nggak bakat, sakit tangannya. Lagi soal nanti setelah anak jadi dewasa, tandanya apa? Diklik lagi. Harus diklik, gak muncul. Nah, send me. Orang dewasa itu bisa mikul tanggung jawab. Mau, ya wis saya. Wis ini salahkan saya, nggak usah salahkan yang lain. Kita mau suasana damai. Ini kesalahan dari pihak kita. Seperti itu orang dewasa berani memikul tanggung jawab. Saya ingat perkara ini waktu kami ada retreat, ada kita ini kesalahan ngutus anak-anak yang ini retreat remaja, terus kemudian tapi orang tuanya ikut karena ada anak-anak yang usianya masih itu kepingin ikut, jadi orang tuanya dampingi, jadi diaken-diaken yang ada. Ternyata ada kesalahan, kita tidak ngecek soal kamar. Ada bapak diaken marah Bapak Ibu kepada salah satu panitia. Lalu kemudian saya mengambil inisiatif, kita selesaikan. Lalu kemudian saya ngomong di depan banyak peserta waktu sesi saya, mohon dimaafkan, ini mungkin keteledoran dari kami. Jadi kita tidak waspada bahwa perkiraan hitungannya kurang tepat dan seterusnya. Lalu kemudian bapak yang ada itu akhirnya ngomong, memuji. Bagus, berarti pemimpinnya mau memikul tanggung jawab. Dan selesai. Waktu itu retreat di depan Hotel Purnama kalau nggak salah. Nah, setelah Bapak Ibu dewasa, ini singkat aja Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dipercaya untuk bisa ada kepemimpinan. Tapi kepemimpinan yang berhati apa? Hamba. Karena Bapak Ibu belajarnya kepada Yesus. Setuju? Yesus itu bicara soal kehambaan. Meskipun dia seorang raja sekarang. Di dunia ini dia memberikan teladan, dikatakan turutilah teladanku ini. Lagi nextnya, ujungnya apa? Ujungnya Bapak Ibu dijadikan, ini kan follow me ya. Ujungnya apa? Slide berikutnya, bukan slide ini, serupa dengan apa? Kristus. Nah ini buah sejatinya ini muncul di akhir. Keserupaan dengan Kristus itu buah sejati yang harus muncul dalam hidup kita. Jadi saya tak lihat jam. Oke, saya akan berhenti di sini. Mungkin satu gambar lagi. Bapak Ibu lihat. Bangunlah dasarmu dari pribadi dan karya Kristus. Lalu Bapak Ibu milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia yang kuat. Lalu bangunlah hidup Bapak Ibu dengan pemahaman pengajaran yang betul. Pemahaman pengajaran yang betul akan menciptakan kedewasaan karakter. Setuju? Karena hari-hari ini pengajaran yang salah tidak akan membawa Bapak Ibu ke dalam ini. Ke arah Kristus tidak. Tapi kalau ini pengajaran semuanya mengarah membawa Bapak Ibu ke Kristus, dan yang ngajar melakukan bertindak seperti Kristus, karaktermu akan menjadi dewasa. Masih ada kesempatan besi menajamkan besi, iya. Tapi karakter yang keluar itu karakter Kristus. Lalu Bapak Ibu bisa melayani pelayanan bukan dari sisi anak-anak, tapi sisi kepemimpinan hamba. Setuju? Bukan sok maunya. Makanya di rapat kadang-kadang keluar itu egonya masing-masing. Bukan apa sih yang Tuhan mau, aku perannya Tuhan, bagianku apa sih, nggak pernah sampai ke taraf itu. Tapi kalau sudah sampai ke taraf itu, wah luar biasa. Tinggal dikai gentengnya apa ini Bapak Ibu? Pahami, lakukan, dan tularkan. Kalau Bapak Ibu pernah ngomongi hamba-hamba Tuhan, oh ya itu gini, oh ya gini, wah di sini ini Pak Agus gini, Ibu sini begini, ya. Oh pemimpinnya ngono wis gitu ya Bapak. Nanti getok tularnya spirit itu dikatakan bisa berbahaya. Kita clearkan hari ini karena kita mau buah yang sejati itu ada di dalam hidup Bapak Ibu.